persiapkan ya. Karena memang di dunia ini orang itu kan ada 3 fase. Fase pertama, fase lemah, ketika kita baru dilahirkan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Jadi Allah menciptakan kalian itu dari pertamanya dari keadaan lemah, setelah lemah kemudian kuat, setelah kuat kemudian lemah dan berubah. Ya, yakhluqu ma yasha, Allah menghidupkan atau Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Jadi memang ada 3 fase. Kalau sudah berubah, kayaknya tidak mungkin mau mudah lagi. Begitu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, kalau mungkin Bapak atau Ibu di sini yang usia sudah mungkin di atas 40, di atasnya maupun di atas 60, di atas 70, mau balik lagi usia 10 tahun gitu, kayaknya nggak mungkin. Karena ya sebagai bukti bahwa setelah berubah terus semakin mendekati, kemudian kalau memang ajalnya sudah tiba, ya itu sudah waktunya. Jangankan kita, ya sekelas Rasul saja, ya dipanggil Allah, ya innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau mati, mereka semua mati semua. Jadi kita juga akan merasakan yang namanya kematian. Nah, dari perjalanan jauh inilah maka betul kata Abu Bakar Siddiq bahwa kita ketika mau nanti masuk ke liang lahat, ke alam kubur, harus bawa bekal sebanyak-banyaknya. Kalau kita tanpa bekal, ya siap-siap kita akan menanggung resiko bagaikan kita mengarungi lautan dengan tanpa safina, ya. Kalau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini dikuatkan lagi dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil wafiqi aitalibi li ayyuwatha. Keadaan mayit di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam yang lagi minta pertolongan. Jadi aitalibi li ayyuwatha, yaitu minta pertolongan atau mengambil sesuatu untuk bisa dapat ditolong. Jadi ini hadis Nabi mengatakan bahwa keadaan mayit di dalam kubur itu betul-betul butuh pertolongan. Cara yang digambarkan kalgori seperti orang yang tenggelam lagi butuh pertolongan. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ya pernah merasa ini yang namanya tenggelam. Kalau dalam kondisi tenggelam, apa aja dikelilingnya dia saut, apa aja, betul ya kira-kira ya? Apa aja, mungkin kelihatan rumput sekalipun, walaupun nggak mungkin akan menahan beban berat diri kita itu ya, tapi kita bisa apa aja di sampingnya. Nah, dalam kondisi ini tuh dia nggak muluk-muluk, dikasih yang mewah kan nggak akan, ya boleh dikasih berlian 1 kilo nggak diambil itu, ya kan ya. Dikasih apa kan? Paling ada pelampung yang mungkin murah itu karena dia dengan pelampung dia akan selamat. Nah, kalau dengan emas, dengan berlian, dengan uang mungkin malah dia akan tenggelam karena yang dia butuhkan adalah pelampung. Nah, itu seseorang yang kondisinya di dalam kubur itu butuh yang namanya pertolongan. Nah, kita selaku yang masih dikasih hidup sama Allah, ya kita harus ingat kepada keluarga kita yang sudah pulang ke hadirat Allah, kepada orang tua kita ya yang sudah mendahului kita, karena mereka sejatinya butuh pertolongan kepada kita. Di antaranya itu dalam bentuk doa gitu. Ya, makanya hadis Nabi itu as-shadaqatu wa du'a'u hadiyatun ila mauta. Sedekah dan doa itu hadiah untuk orang meninggal. Karena memang betul-betul dibutuhkan sama mereka. Mereka nggak butuh apa-apa, butuh yang namanya doa. Karena salah satu doa yaitu yang bagian daripada yang bisa menyelamatkan mereka. Ya, hadisnya Nabi sudah jelas, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jadi ya, manusia kalau sudah meninggal terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Ya, salah satunya anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Nah itu. Jadi itu sebagai bentuk
kasih sayang kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita, ya, kepada mungkin teman-teman kita, ya itu untuk senantiasa mendoakan mereka, gitu ya. Baik. Wal maqalatur rabi'ah. Ini masuk ke maqalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nukila an Syekh Abdul Muti As-Samlawi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sif li hasanati Umar faqala law kanat al-bihar midada wasyajaru aqlaman lama hasurtuha. Maka yang keempat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikutip dari Syekh Abdul Muti As-Samlawi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jelaskan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar, tentang kebaikan-kebaikan sahabat Umar. Kemudian malaikat Jibril, seandainya lautan jadi tintanya dan pohon-pohonan jadi aklaman, jadi penanya, lama hasurtuha, pasti aku sulit untuk menghitungnya. Saking banyaknya, lautan begitu luas, begitu dalam, terus kemudian tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohonan di dunia ini begitu banyak, jadi tinta kemudian ya, terus kemudian pohonnya jadi penanya untuk menuliskan kebaikan-kebaikan umat. Senantiasa malaikat Jibril susah untuk menghitung saking banyaknya sahabat Umar. Padahal sahabat Umar dulunya kan kafir pertamanya. Ya, bahkan sebelum beliau masuk Islam itu beliau bertugas untuk membunuh Nabi ketika jalan untuk menuju ke Darul Arqam sambil mukanya yang, karena beliau itu preman besar dan kalau berantem pasti menang. Preman besar, preman tua, pemberani, wah pokoknya luar biasa. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma izal Islam bi ahabba hadhihi rajulain bi Abi Jahal wa Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang yang kau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab, karena memang dari ketegasannya, keganasannya, wah luar biasa. Sehingga beliau jalan ke Darul Arqam, di mana Rasul dan para sahabat ada pertemuan di situ. Sambil mukanya balas, sambil menguskan pedang ini, terus kemudian di jalan ketemu dengan yang namanya Nu'man bin Abdullah. Wahai Umar, kamu mau kemana? Aku mau bunuh Muhammad. Muhammad sudah pecah belah orang-orang di sini. Anak sama orang tua yang jadi pecah belah. Kan banyak saat itu ya. Ya, anak masuk Islam, orang tuanya nggak ada. Begitu seterusnya. Orang Mekah akhirnya jadi berantakan oleh Muhammad. Ya sudah menghina berhala kami. Wah, semuanya ganas. Apakah bunuh dia? Hai Umar, apakah kamu gak malu? Sedangkan adikmu sendiri sudah masuk Islam, sudah mengikuti Muhammad. Siapa? Itu Fatimah. Yang benar, benar. Langsung kaget dia. Orang lain dia betul-betul hati-hati untuk bisa tidak ikut Muhammad, tapi adiknya sendiri malah ikut Muhammad. Akhirnya gak jadi lagi dari awal, langsung ke rumah Fatimah dia. Begitu mau masuk pintu, terdengar Fatimah dan suaminya, ada sahabat satu lagi di situ lagi baca Al-Quran. Kemudian singkat cerita ketoklah pintu, masuk, kaget, ya kaget sampai di situ ada kejadian di mana Umar sampai memukul adiknya sampai berdarah. Dengan berdarah itulah kemudian ada rasa penyesalan, ya. Walaupun seganas kayak gimana pun dia, tapi begitu itu sudah terlihat berdarah, terus kemudian akhirnya jadi kasihan. Dengan begitulah kemudian apa yang kamu tadi baca, terus apa yang ada di belakang kamu itu, suhuf itu ya, lembaran-lembaran Al-Quran itu ya. Coba aku lihat, kamu kotor, kamu orang kotor gitu. Kamu masih karena memang dari kemusyrikannya, ya kan? Jadi kata Fatimah, kamu masih kotor, kamu silakan mandi dulu kalau kamu mau megang ini. Gak boleh orang megang ini kalau dia belum suci. Akhirnya dengan begitu sahabat Umar mandi, terus kemudian dibaca surat Toha, dibaca Toha ma anzalna
dan seterusnya ya. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat. Bergetar tangannya. Ini bukan main-main gitu. Ini bukan perkataan manusia. Saya baru pertama kali baca lafaz-lafaz kata-kata seperti ini gitu. Langsung merinding dia, langsung bergetar. Nah, dengan kondisi seperti itu sahabat Umar langsung mulai tergugah hati. Tunjukkan aku, ayo aku mau menghadap ke Muhammad. Enggak, aku enggak mau kalau engkau ngajak Muhammad, nanti engkau apa-apa. Enggak, aku pengen ketemu sama Muhammad. Lah, begitulah akhirnya kemudian bertemulah dengan Rasulullah, ketok pintu di mana Darul Arqam itu ada para sahabat yang lain, termasuk ada Hamzah. Tahu Umar datang gitu. Terus kemudian Rasulullah bukakan pintu. Kalau dia niat baik kita terima. Kalau dia niat buruk dia akan mati dengan pedangnya sendiri yaitu. Kemudian masuk langsung mengatakan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkah salah satunya dengan adanya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka memang dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang mana setiap hurufnya itu mengandung banyak anugerah. Setiap huruf dari Al-Quran itu mengandung banyak fadilah, banyak karomah, banyak keutamaan, gitu ya. Jadi makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatu imanan. Begitu ayat yang dibaca terus bertambah keimanannya. Karena memang ada energi khusus di Al-Quran. Itu luar biasa. Nah, seganas itu akhirnya begitu masuk Islam, beliau siap ada di garda terdepan untuk membela Islam. Beliau siap untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad. Wah, dengan begitulah akhirnya semua sahabat pada senang. Ya, semua sahabat pada senang. Itu Umar bin Khattab. Nah, kalau sekelas Umar bin Khattab kafir, udah ganas seperti itu, terus kemudian akhirnya jadi sahabat Nabi termasuk ahli surga, bahkan matanya berdampingan. Begitu ya, tadi ya, berdampingan dengan Rasulullah, terus kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab. Spesial pada dulunya kafir gitu. Dulunya menentang dengan Muhammad, tapi begitu Allah buka hatinya, Allah kemudian buka hatinya bertobat, kemudian Allah senantiasa jadi spesial. Apalagi kita yang hanya sekedar bermaksiat, ya pasti diampuni kalau kita mau bertobat. Gitu. Nah, itu salah satu perjalanan hidup Umar bin Khattab. Nah, setelah itu kebaikan banyak sekali, luar biasa. Maka seandainya lautan jadi tinta, terus kemudian pohon-pohon jadi pena, itu malaikat Jibril suruh semua untuk begitu saking baiknya. Kemudian faqala Nabi Muhammad tanya lagi kepada malaikat Jibril, sifli hasanatin Abi Bakr. Ceritakan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala, kemudian malaikat Jibril menjawab, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakr. Umar itu adalah satu kebaikan dari banyak kebaikan-kebaikan di Abu Bakar. Wah, luar biasa ya. Ya, yang sahabat Umar aja digambarkan seperti lautan atau pohon-pohonan ya, jadi pena dan begitu seterusnya, saking banyak amalnya. Itu pun bagian kecil dari banyaknya hasanati Abi Bakr. Banyaknya amal-amal atau kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Berarti jauh lebih baik Abu Bakar. Wah, memang luar biasa sahabat Nabi itu. Ya. Nah, karena memang sahabat Umar dengan sahabat Abu Bakar ini dia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pokoknya kalau sahabat Umar itu saya pengen untuk bisa menyayangi Abu Bakar, gitu ya. Dan ada satu kejadian Abu Bakar ini datang ke satu gubuk kecil yang ada di tengah-tengah kebun gitu. Dan tiap pagi kok selalu ke situ dibuntuti terus sama Umar. Penasaran gitu ya. Buntuti terus. Akhirnya begitu sudah keluar dari gubuk kecil ini, akhirnya Umar masuk. Ternyata di situ ada nenek-nenek yang kondisinya buta. Ditanya, wah ini apa yang dilakukan laki-laki tadi kepadamu? Oh, dia itu tiap pagi selalu membersihin tempatku ini, selalu menyiapkan makanan buatku tiap hari.
Wah, dengan begitu langsung luar biasa amalan Abu Bakar. Makanya ketika Rasulullah mau mengadakan peperangan dengan kaum kafir, ya, kaum kafir musyrik, kemudian para sahabat semua dikumpulkan. Wahai sahabat-sahabatku, kita akan mengadakan sebuah peperangan dengan musuh-musuh kita, kaum kafir Quraisy. Siapa yang ingin berinfak, bersedekah, silakan. Nah, sahabat semua untuk saya Rasul sekian, saya Rasul sekian, saya Rasul sekian. Giliran Umar, ya Rasul, saya akan sedekah separuh harta saya. Wah, kata Umar. Di dalam hati Umar sampai tuh. Kali ini saya bisa menyanyi Abu Bakar. Sekali ini saya menyanyi Abu Bakar karena separuh harta Umar diinfakkan untuk persiapan melakukan peperangan, gitu ya. Giliran Abu Bakar, bagaimana kamu Abu Bakar? Ya Rasul, saya infakkan seluruh harta saya. Wah, kaget semua Umar. Allahu Akbar. Maka yang dikira tadi sudah tersaing, artinya sudah menggulai Abu Bakar. Begitu ditanya Abu Bakar, seluruh harta saya infakkan untuk peperangan, untuk apa? Terus bilang Rasul, bagaimana keluargamu? Ya Rasul, keluargaku sudah aku titipkan ke Allah dan Rasulnya. Wah, sudah dijamin sama Allah dan Rasulnya. Langsung lemes sahabat Umar. Tidak ada bisa mengalahkan Abu Bakar. Mengakui, karena memang di sini benar kata malaikat Jibril, Umar hasanatun min hasanat Abi Bakar. Jadi sahabat Umar itu baru sebagian kecil kebaikannya dari kebaikan-kebaikan yang didapat atau dipunyai, dimiliki oleh sahabat Abu Bakar. Baik, kemudian hifzud dunya bil mali wa hifzul akhirah bi shalihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta dan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Ayfala tataqawwa umurud dunya wa la tasulu illa bil amwal wa la tataqawwa umurul akhirah wa la tasulu illa bil amali sholihah. Kemuliaan dunia itu dengan harta dan kemuliaan akhirat yaitu dengan amal soleh. Maka tidak kuat dan tidak baik perkara dunia kecuali dengan harta. Nah, betul memang ya, urusan dunia apapun itu kalau tanpa harta nggak akan kuat. Kita bangun rumah kalau nggak ada uang misalnya, ya, kalau kita bicara material, nggak ada materialnya terus apa kita bangun? Terus kemudian kita mau adain acara, apalagi acara besar, kalau nggak ada dananya ya nggak akan jalan. Gitu. Ya. Apalagi sampai menyewa, apalagi membutuhkan apa segala macam, soalnya itu dibutuhkan dana. Terus misalnya kita mau bangun masjid misalnya, kalau nggak ada dananya ya nggak akan jalan, karena memang wala tataqawwa umur dunia wala tasumi bil amwal. Jadi nggak akan kuat, nggak akan baik dulu urusan dunia itu kecuali dengan harta. Wala tataqawwa umurul akhirah, dan tidak akan kuat urusan akhirat, bahkan wala tasud, dan tidak akan baik urusan akhirat kecuali dengan amal soleh, bukan lagi dengan harta. Sudah beda bicaranya. Kalau urusan dunia oke lah dengan harta, gitu ya. Oke dengan harta. Orang izzud dunia, orang ketika memiliki harta dia akan mulia hidupnya, bahkan akan dimuliakan sama orang lain karena kekayaannya, karena kemasyhurannya, kepopulerannya, gitu ya, kedudukannya, dia akan mulia. Beda dengan mungkin orang yang miskin, yang tidak ada harta, mungkin yang tidak punya harta, gitu. Itu beda. Tapi ketika posisi di akhirat, izul akhirah, bukan lagi dunia, bukan lagi bilmal, sudah selesai masalah mal itu ya. Yang ada adalah bisolihil amal, yaitu dengan amal soleh. Maka jangan sampai harta yang kita miliki ini ya sebagai kemuliaan kita di dunia ini, jangan sampai kemudian tidak sampai menjadikan kebaikan kita ya, atau menjadikan satu amal soleh yang nantinya akan bermanfaat di akhirat kita ya. Karena wala tataqawwa umurul akhirah wala tasu illa bil a'mali sholihah. Tidak akan kuat urusan akhirat dan tidak akan baik urusan akhirat kecuali dengan amal soleh.
Nah, dari situlah Bapak Ibu jangan sekalian dioleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang perjalanan hidup kita di dunia ini sangat-sangat singkat sekali. Kalau tadi digambarnya kan hanya 1,5 jam kehidupan akhirat ya, hanya 1,5 jam, itu hanya sesaat saja, itu hanya sebentar ya, kita nggak terasa kita sudah punya cucu gitu ya, ya saja kok tiba-tiba sudah punya anak gitu, nggak terasa kok usia sudah sekian gitu. Mungkin Bapak Ibu juga merasa, oh iya saya kok sudah berubah, udah punya cucu, kok nggak terasa ya, kayak baru kemarin. Ya memang betul, sangat-sangat singkat sekali gitu. Nah, dengan begitulah maka ya sudah saatnya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk yaitu melanjutkan perjalanan kita nanti di alam akhirat yang begitu panjang perjalanannya. Enggak muluk-muluk kok. Kita bisa zikir tiap saat ingat Allah gitu ya. Kita bisa menyingkirkan mungkin kerikil atau apa di tengah jalan yang bisa menyelakakan orang, itu juga amal soleh. Kita senyum ke orang, ke teman, kita senyum mungkin ke tetangga, yang menampakkan wajah yang menyenangkan, itu juga amal soleh. Jadi tidak mulu-mulu harus dengan ini dengan itu, tidak. Semua orang bisa beramal soleh, walaupun dengan subhanallah, walhamdulillah, walailu di hatinya, mungkin sambil berdiri, sambil duduk, ya bahkan sambil berbaring pun gitu kan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu malah dipuji sama Allah. Ya dalam kondisi bagaimanapun terus ingat sama Allah, itu bagian daripada amal-amal soleh yang nantinya akan menjadi bekal bagi kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya kelanjutannya insyaallah nanti kita akan bahas wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Utsman, dari sahabat Utsman bin Affan. Huwa dunya walimadun fil qalbi. Wah, nanti ini mungkin akan membahas masalah hati nanti ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mungkin itu sebelum baik siap. Begitu ya, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian sudah menyempatkan untuk hadir di kajian rutinan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Begitu, kurang lebih maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa.